Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa Mang Cek Bicek Pal TV yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Tentu saja Cek Doli doakan semua Mang Cek Bicek dan pemirsa dimanapun Anda berada tetap dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun kita ketahui sama Mang Cek Bicek, kondisi udara kita mungkin dalam beberapa waktu ini kurang baik ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek, sebagaimana biasa kita pada setiap Jumat ya, pada hari ini Jumat tanggal 8 September 2023 Miladiah bersamaan dengan tanggal 22 Safar 1445 Hijriah. Sebagaimana biasa kita akan mendengarkan program kita yang sangat kita tunggu sama-sama, yaitu program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Dan tentu saja program ini akan mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai juga meningkatkan wawasan pengetahuan keagamaan kita. Dan tentu ini bekal kita juga untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat pada pekan sore hari ini. Nah, Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui bersama, sebagai manusia, sebagai insan manusia, kita tentu akan tidak luput dari sebuah kesalahan, kealfaan, maupun hal-hal lain yang membuat kita akan masuk kepada jurang kemaksiatan. Nah, filosofi ini juga kami sebagaimana kita tahu bersama, yaitu bagaimana Mang Cek Bicek kita ketahui, yaitu orang memakan sambal ya. Orang memakan sambal itu walaupun pedas ya, tapi tidak akan pernah berhenti untuk menikmatinya, bahkan terus untuk menambah ya. Dan tentu saja kenapa ini orang makan sambal tetap akan menikmati dan bahkan bertambah, karena ini adalah bagian dari hasil untuk menikmatinya. Nah, kalau filosofi yang kita sampaikan tersebut, ini tidak jauh filosofi terhadap bagaimana orang melakukan maksiat lalu dia bertaubat ya, lalu kembali lagi kepada jurang yang pernah dilakukannya, kembali taubat lagi dan kembali kepada jurang tersebut lagi. Dan inilah kitab tema hari ini kita akan bahas, yaitu temanya taubat sambal ya. Nah, seperti apa nih taubat sambal ini Mang Cek Bicek, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari taubat sambal ini. Telah hadir di studio kita, akan kita bahas bersama tema kita taubat sambal, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ki Agus Fadlillahi Akbar, atau kita sapa akrab dengan Ustadz Fadli. Beliau merupakan pengurus dari Forkomda Sumatera Selatan. Kita sapa bersama dulu. Assalamualaikum Ustadz Fadli. Ustadz Fadli ya Ustadz ya? Ustadz Fadli. Anak selalu salah terus ya Ustadz. Ustadz Fadlillahi ya? Iya, Fadlillah. Fadlillahi Akbar. Atau lebih akrab Ustadz Fadli Ustadz ya? Ustadz Fadli. Ustadz ini pengurus Forkomda Sumatera Selatan Ustadz. Forkomda itu Forum Komunikasi Mubaligh Muda Kota Palembang. Oh, Mubaligh Muda Ustadz? Iya, Mubaligh Muda. Mubaligh itu ya? Mubaligh sampai Mubaligh, Dai, Ustadz ya, insya Allah. Jadi Ustadz pengurus atau ketua umum Ustadz? Kami sekjen. Sekjen atau? Iya, insya Allah. Jadi ini apa kegiatan Ustadz? Kalau untuk Forkomda ini untuk sekarang ini fokus kepada dakwah. Dakwah kita juga bukan hanya menunggu. Jadi satu jargon Forkomda itu dakwah bukan menunggu, tapi mencari panggung-panggung dakwah. Kemudian juga kita membuat program-program dakwah. Salah satu yang kita lakukan adalah memang safari dakwah. Bukan juga fokusnya bukan hanya ke Palembang, walaupun kota Palembang sendiri kan, tapi ke daerah. Ke daerah juga, saja 17 Betul. kabupaten kota ya. Bahkan kita mencari yang juga titik-titik yang istilahnya itu kita yang masuk. Walaupun mungkin secara diundang, iya, tapi kita yang masuk ke situ untuk menyampaikan syiar-syiar dakwah. Bagian dari adalah untuk bekal kita juga Ustadz. Betul. Ustadz Fadli, ini kalau biasanya kita dengar pemirsa juga mungkin taubat nasuha Ustadz. Betul. Kali ini anak pas baca judulnya taubat sambal. Sambal apa Ustadz? Tomat. Sambal ulek ya? Sambal ulek atau sambal calu. Di Palembang.
Nah, Ustaz, kita akan bahas bareng-bareng Ustaz. Taubat Insyaallah, sambal, Ustaz. insyaallah, Seperti insyaallah. apakah memang taubat sambal ini mudah-mudahan bukan bagian dari kita kalau Ustaz ya. Mudah-mudahan, insyaallah. Insyaallah Nauzubillah min mudah-mudahan. dzalik, ya. Nah, pemirsa, kita akan bahas bersama Ustaz Fadli, yaitu terkait masalah tema kita yaitu taubat sambal. Tapi Cek Doli nak ingat ke sama-sama, Mang Cek Bicek, bagi yang nak bertanya, jaturi di pesawat interaktif kita telepon di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di layanan telepon saya, silakan calling, nanya terkait tema kita maupun di luar tema kita di 0711 di 38 di 0022. Dan jaturi bagi pemirsa nantinya untuk bertanya sama guru kita nanti, tema kita ada hari ini ada taubat sambal. Kita dengar ke dulu tausiah dari guru kita, nasihatnya terkait tema kita itu taubat sambal. Ustaz, jaturi Insyaallah. Baik, makasih Cek Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Baik, alhamdulillah Cek Doli, seperti yang disampaikan tadi, tema kita hari ini memang agak aneh-aneh dikit ya. Taubat sambal ya. Apalah taubat sambal itu? Sebenarnya kami bukan kecap. Iya betul, bukan kecap atau bukan tauco ya. Tapi taubat sambal. Sebenarnya ini mengutip dakwah yang pernah disampaikan guru kita dulu, Kiai Haji Zainuddin MZ ya, almarhum di tahun-tahun dulu ada tema beliau taubat sambal. Kami tertarik untuk menyampaikan itu memang lihat fenomena kita sekarang ini ya. Banyak kita jenguk ada kawan kita, ngapa kemarin tuh alimnya, ngapa sekarang nih saya ini lah berubah atau tiba-tiba hari ini lain besok lain. Iya. Jangan kayak itu, malam lain siang lain, pagi lain sore lain pula. Nah ini bahaya kadang-kadang. Betul. Nah, tapi di balik itu ternyata itulah sunatullah kehidupan kita. Karena kita ini memang manusia. Al insan mahalul khata' wan nisyan. Iman kita juga kadang naik, kadang turun ini. Ya sunatullah itu fitrah yang ada. Sebenarnya bahasan kami ini nyambung dengan materi yang kami sampaikan bulan yang lalu itu. Jadi memang salah satu upaya kita, kata kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairun nas. Kita berusaha menjadi orang-orang yang sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik manusia, upaya yang pertama kita menjadikan diri kita seorang ahli ibadah. Tapi di balik itu juga, selain menjadikan diri kita selain sebagai seorang ahli ibadah, kita pasti menyadari kita ini tidak pernah luput dari berbuat hilaf dan salah. Jangankan bicara mungkin tahun kemarin, bulan kemarin, hari kemarin, sejam yang lalu kalau kita mencoba untuk mengintrospeksi, merenung sejenak pasti ada hal-hal yang itu sebenarnya adalah jalan-jalan kemurkaan Allah yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi telah dibalik itu, karena memang kita tak pernah lepas dari hilaf dan salah, maka sejatinya memang kita tak ada yang sempurna. Jadi tidak pernah boleh kita ngaku sempurna, itu sombong berarti. Yang ada sebaik-baik manusia adalah yang menyadari, kemudian memperbaiki diri. Menyadari kesalahannya, lalu memperbaiki, itu yang terbaik insya Allah. Nah, di balik itu semua, kita yang penuh hilaf dan salah ini selalu berusaha cak mano memperbaharui kesalahan itu, memperbaikinya dengan cara bertaubat. Walaupun tadi kendati memang betul lah kira-kira istilah taubat sambal itu ya. Nah, kayak kita dibahas itu di tengah-tengah kita bakal temui. Tapi kita awali dengan konsep taubat itu sendiri. Jadi taubat itu adalah memang bentuk kita memperbaiki dari ketika kita menyadari kesalahan. Bahayanya kalau kita tidak menyadari, nah itu yang bahaya. Iya. Akhirnya kenapa banyak orang-orang yang mungkin tenggelam dalam maksiat yang terus-menerus? Karena dia tidak menyadari dirinya salah. Nah itu bahaya kan. Nah ketika kita masih Allah berikan kesempatan untuk menyadari, ya Allah, ngapa ngomong cak itu tadi ya? Salah gawe aku. Iya. Ya Allah salah gawe aku tadi ya. Ya Allah ngapa aku ke situ tadi? Nah, itu alhamdulillah
Walaupun kita berbuat salah, ketika ada kesempatan itu berarti masih ada iman di dalam hati kita. Nah, cak mana agar terus bagaimana upaya kita untuk bertaubat tadi, selain kita akhirnya mungkin kalau kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya ada 3 syarat untuk taubat itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang jelas menyesali. Nah, nyesel dulu. Ya Allah, ngapalah temakan itu tadi ya. Ya Allah, ngapalah itu tadi. Nyesel dulu. Sudah nyesel, iya, ada perasaan bersalah muncul ke. Sudah nyesel, ya jelas tinggal ke. Ini nyesel, gak lagi. Nah, itu tadi sambal tadi kan. Gas, laju lagi. Iya, laju lagi. Sudah nyesel, tinggal ke. Nah, sudah tinggal ke harus ada tekad. Tekad berjanji untuk tidak ngulang lagi, tidak ngulangi lagi. Kalau ini tapi dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama, dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau dosa dengan manusia? Ada tambahan, kata Imam An-Nawawi. Tambahannya apa? Balikan haknya kepada manusia itu. Jadi kalau kita tidak sengaja temakan punya wong, balik ke. Nih punya kami, misalnya ini punya kami ini atau punya Cik Doli yang itu, kami terminum yang itu. Maaf ya, tak baca maaf balik ke. Harus diganti ya, harus diganti. Atau mungkin atau minta ridhonya saya. Atau minta ridhonya. Atau tidak sengaja ngomongi atau gibah lah. Kalau fitnah itu kan bahaya, lebih kejam lagi. Tidak sengaja tomong bergibah. Harus memperbaiki minimal minta maaf. Sudah kita minta maaf, yang itu nak maafkan tidak terserah, bukan urusan kita lagi. Yang penting itu sudah dan memperbaiki, tidak mengulangi lagi. Minimal itu hal-hal yang kita upayakan sebagai syarat-syarat taubat diterima. Nah, selain itu, apa yang kita bisa upayakan untuk membuat taubat tadi, sebagai upaya bertobat tadi, tentunya kita banyak-banyak beristighfar. Beristighfar ini kata Allah Subhanahu wa taala itu juga sebagian dari salah satu amalan-amalan ahli surga. Kita lanjut dulu Ustaz. Siap. Baru 3 Ustaz tadi. Iya. Jangan dikeluarkan dulu kalau Ustaz. Iya, kalau habis kayak. Habis dulu. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi pemirsa. Tema kita taubat sambal. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat kita akan membahas dengan tema taubat sambal. Tadi telah dibahas oleh Ustaz tadi, ada beberapa ciri yaitu taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menyesali atas perbuatan kesalahan yang telah kita lakukan. Lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ada tekad untuk tidak bakal akan mengulangi kembali atas perbuatan yang telah kita lakukan lagi, agar kita tidak dapat stempel cap itu taubat sambal tadi pemirsa ya. Dan yang terakhir adalah ada istighfar, bagaimana kita mengingat, mengenang, mengevaluasi, bermuhasabah terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebagaimana pemirsa Rasulullah dalam hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu, yaitu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita akan diterima oleh Allah taubat kita. Nah, kita bahas lagi sama-sama Ustadz ya. Siap. Tapi pemirsa, Cik Doli tetap mengajak pemirsa, silakan yang berpartisipasi aktif dan ingin ada pertanyaan baik di tema kita maupun di luar tema kita, silakan jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali, di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Silakan Ustaz, kita bahas lagi Ustaz nih. Tadi batas 3 Ustaz. 3 poin Ustaz. Jadi 3 poin itu yang menjadi syarat ya. Yang menjadi syarat agar taubat kita diterima. Menyesali, tidak mengulangi, meninggalkan, menyesali, meninggalkan, dan bertekad tidak mengulangi. 3 inilah. Yang keempat sebenarnya
Cak mana kalau berhubungan dengan manusia, kesalahan tadi. Yang jelas balik ke haknya. Balik ke haknya Kalau ada tadi. kesalahan, minta maaf. Saya Kalau kan kesalahan tolong minta tadi. maaf. Kalau ada barang, balik ke. Jangan maaf ke ya, tapi masih dipegang. Nah, enggak boleh tuh ya. Jadi Masih dibalik ke. ngebet tanah dia, Ustaz, ya? Betul. Maaf ya tanah kau terpakai ya. Iya. Balik ke tetak haknya. rumah tadi, Ustaz. Iya. Itu balikan haknya. Memang telah syarat bertaubat. Nah, sekarang memang cak mana caranya? Cara bertobat. Cara bertobat itu kan syaratnya tadi. Nah, cara bertobatnya selain memang syarat-syarat tadi sudah terpenuhi, ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya salat sunat taubat, ya. Itu sebenarnya salat sunat taubat itu sebagai penguat, ya. Di balik khilafiyah tentang salat sunat taubat itu sebenarnya ada penguat. Penguat komitmen kita bahwa kita benar-benar ingin memperbaiki diri. Itulah yang namanya taubatan nasuha yang kata Cak Doli tadi. Ya ayyuhallazi. Jadi kata Allah di Quran surah At-Tahrim itu ya. Iya. At-Tahrim ayat ke berapa itu? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi ya orang-orang yang beriman taubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Itu yang memang yang paling benar-benar taubat. Jadi memang ya, komitmennya benar-benar dikuatkan, jangan sampai balik lagi dengan perbuatan tadi. Nah, sekarang ini kita yang pasti oke lah untuk dosa-dosa besar mungkin kita bisa terjaga, tapi kita paling tidak bisa terjaga itu dari dosa-dosa yang kecil. Apa yang kecil? Yang paling kecil nih, berutuk. Itu kan dosa itu, berutuk. Atau tiba-tiba kita nak pergi hujan. Ya, hujan lagi. Sering tak aja itu? Itu kan sebuah maksiat, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ridho Ustaz ya. Betul, tidak ridho dengan takdir Allah, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Belum lagi yang lain. Belum lagi datang kelaparan pagi-pagi ya. Datang ke apa? Pemda. Atau Pemda enggak? Pempek sepeda. Pemda. Datang ke Pemda, pempek sepeda. Makan 5 ngaku 3. Nah, ini kan bahaya kan? Nah, ini bilang itu. Tapi hal-hal yang itu membuat kita kadang-kadang seolah-olah lumrah ya. Padahal sebuah kesalahan. Kecil-kecil masalah itu kalau tidak kita perbaiki, maka itu bakal bekarat ya. Kata Allah, kallabal rona ala qulubihim. Kalau maksiat kecil itu dibiarkan bakal bekarat di dalam hati. Nah, cak mana cara biar tidak bekarat? Maka caranya adalah banyak-banyak istighfar. Ini cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innil astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu beristighfar setiap hari. Berapa banyak istighfar Nabi? Berapa banyak? Sab'ina marrah. 70 kali dalam sehari. Itu Nabi ya. Bahkan di riwayat yang lain 100 kali. Nabi akan menganjurkan umatnya untuk beristighfar sebanyak 100 kali. Sudahkah kita 100 kali beristighfar? Maksudnya 3. Apa 3 bicu? Sebenarnya bisa. Guyuri baik Cik Doli. Kapan itu? Salat 5 waktu kan? 5 waktu. Setiap 5 waktu kita guyuri 20 kali berarti sudah 100 sudah. Guyuri di situ. Banyak sekali tasbih pakai alat sekarang nih Ustaz ya. Digital Ustaz ya. Tasbih digital. Ya cuma tercoke di sini tidak dipakai tapi ya dipakai kan. Nah, dipencet, dipakai. Tidak terasa. Nah lah sudah. Tidak ada halangan lagi Ustaz ya. Betul. Semuanya dipermudah. Sekarang ini makanya kita sudah dibalikkan oleh Allah kepada kondisi kenyamanan manusia itu sendiri pada fitrahnya. Dimanjakan lagi. Karena kita memang kan bakal dimanjakan. Dulu waktu diciptakan juga dimanjakan di surga. Cuma akhirnya diuji di dunia, kaget bakal balik dimanjakan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah tapi masih nak ngawin ya Ustaz. Tinggal kita ini sudah ada jalan-jalannya memang nak menuju jalan kebaikan itu atau malah menuju ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat di antara amalan-amalan ahli surga pun kata Allah di Quran surah Ali Imran surah ketiga di situ ayat ke berapa? 17 kalau tidak salah. Jadi kata Allah wal mustaghfirina bil ashar. Di antara orang-orang itu ayatnya panjang menjelaskan tentang orang-orang ahli surga. Nah, di antara ahli surga tadi kata Allah adalah orang-orang yang banyak-banyak beristighfar. Banyak beristighfar di waktu ashar. Di mana waktu ashar itu? Sepertiga malam yang terakhir. Nah, maka kita kenal dengan istilah dengan namanya sahur. Nah, ashar itu sahur. Jadi di mana waktu itu waktu yang paling mustajab. Jadi kita memang
ketika memang merasakan banyak hilaf, banyak salah, banyak Yang dosa hadis tadi. pada hari itu, segera kita banyak-banyak beristighfar. Tadi Ustaz ya, sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Nah itu kayak kita ketemu bahasannya. Jadi memang kita kan dikasih rumusnya banyak-banyak istighfar. Jadi kita taubat itu memang diberikan waktu setiap saat. Bahkan dalam riwayat hadis sebelum yang hadis itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada juga itu. Jadi sakingnya itu, nah ini makanya istilah taubat sambal itu benar apa tidak? Jawabannya adalah sunatullah sebenarnya. Sunatullah. Jadi kita memang manusia ini, khususnya untuk dosa kecil ya. Kalau dosa besar bukan masuk hitungan kita. Tiba-tiba cek doli minuman keras tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Karena apa? Itu istilahnya sudah memang tidak menyadari itu badan sudah jelas tahu itu haram, tapi masih lakukan tidak mungkin. Jadi kan? Iya. Kita ini yang kadang-kadang terjebaknya dengan yang kecil-kecil tadi itu. Ngomongin uang tadi. Nah, tapi tadi saking Allah begitu memberikan kesempatan ke kita, ada sebuah riwayat hadis juga yang sakingnya tuh Allah bentangkan pintu taubat itu, ya, bentang ke pintu taubat, bentangkan tangannya dalam redaksi hadis itu, bentangkan tangannya tuh untuk orang-orang yang berdosa di siang hari Allah ampuni di malam harinya. Untuk orang-orang yang berdosa di malam hari diampuni di siang harinya. Saking luasnya tadi. Tapi ada batasan. Nah, batasan tadi. Sebelum apa tadi? Sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Ya, berarti terbit dari dari apa? Kalau sekarang kan matahari terbit dari timur. Terbenam di barat. Kesempatan tobat sudah habis ketika matahari terbit dari barat. Tak mungkin kan? Ya. Nah, itu menjelang namanya kiamat. Bahwa kesempatan taubat tidak ada lagi. Tapi itu kan taubat kiamat yang besar. Ada kiamat yang kecil. Kiamat sugur. Apa yang kiamat yang kecilnya? Kiamat kecil kita adalah kematian. Maka dalam redaksi hadis yang lain, Allah akan ampuni ampuni semua dosa hamba-hambanya sampai pada batasnya ketika nyawa sudah di kerongkongan, sudah di tenggorokan. Jadi kalau sudah di tenggorokan tidak ada kesempatan lagi. Malam yugorgir kalau bahasa redaksi hadisnya. Batang gulu ya? Iya, di batangnya. Nah, sudah di gulu. Di Palembang. Nah, dalam kondisi kayak gitu sudah ada kesempatan. Maka kalau kita balik ke sejarah, Fir'aun itu sempat taubat dulu. Sempat taubat. Ketika pas sudah tenggelam di Laut Merah, di Laut Merah itu sempat taubat. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, tidak ada kesempatan lagi. Kenapa? Dan mati baru bertaubat. Nah, jadi memang bertaubat itu kapan? Inilah waktu nyawa masih melekat di badan, masih segar bugar kita. Memberikan Allah kesempatan. Betul. Dan ketika Allah masih memberikan kesempatan kita dengan umur yang panjang, sehari baik kita dipanjangkan umur, maka sebagai ungkapan syukur kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kata Nabi, sebaik-baik manusia. Khairun nas man tala. Kata Nabi, sebaik-baik manusia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, khairun nas man tala amuruhu wa hasuna amalu. Jadi ketika dipanjangkan Allah umurnya, dia isi dengan amal-amal yang terbaik, dia isi dengan amal-amal ibadah, dia isi dengan amal-amal soleh. Sampai panjang umur ngaco. Nah, ini yang bahayanya, panjang umur makin tua makin jadi. Nah, ini bahaya kan. Keladi sana. Iya, tua-tua keladi kata kan. Jadi makin tua makin jadi. Makin galak betinoa, makin minuman keras. Acu-acu. Iya. Jadi kadang kan sedih gitu ya. Lah tua tapi bukan sibuk dengan Quran, tapi sibuk nongkrong, ngelepak-lepek gitu ya, pojok meja gitu ya. Makan mencet HP kali sebagai mencet HP hari-hari. Antara ngelepak-lepek tuh. Iya, main setua itu. Ya, tapi walaupun itu kebiasaan di masyarakat, apa aja tidak ya, kebiasaan yang umum di masyarakat. Yang penting tentang lupa sholat ibadah ini, Ustaz ya. Ya memang tidak sepenuhnya salah. Ya. Tapi tinggal tadi, kalau frekuensi, volume melakukan itu lebih banyak daripada ibadah, sedih rasanya. Karena umur. Karena umur, rasanya sudah tua tuh lebih banyak dekat-dekat di masjid, dekat-dekat di Quran, dekat-dekat di sejadah. Tapi pada Ustaz mati tidak melihat umur juga, Ustaz. Banyak muda kadang, Ustaz. Betul. Dan mati, kabar buruknya tuh memang tidak nyengok tua kan. Ada yang masih muda. Ini tetangga kami barusan kemarin itu.
emaknya di ICU sekarang ini. Anaknya yang jagoi. Nggak, ternyata apa? Anaknya duluan. Masya Allah. Wasilahnya kecelakaan. Jadi pas balik dari rumah sakit, ketabrak. Oke. Wasilahnya ketabrak motor, langsung meninggal. Walaupun tidak di tempat, masih sempat dirawat. Tapi itu tadi ajal kan, tidak bisa diperkirakan masalah ajal itu. Katanya yang sakit dulu laju bakal tak tahu yang sehat. Iya, sana. ya kami cerita juga, wong tua kami sekarang umur 80 tahun, tapi sudah mandi ke mantunya 2 ekor sudah. Oh, Masya Allah. Menunjukkan ajal tidak tahu ya. Luar biasa Ya, sekali, Wallahu Ustaz. a'lam bishawab. Kita lanjut lagi, Ustaz. Insyaallah. Oke, pemirsa, luar biasa sekali pemirsa. Sebaik-baik manusia telah manusia yang kembali kepada Allah ketika dia melakukan kesalahan dan kealfaan dan keilafan. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita taubat sambal setelah iklan satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, di mana tema kita kali ini akan membahas taubat sambal bersama Ustadz kita, Ustadz Fadlillahi Akbar, atau kita sapa akrab dari Ustadz Fadli. Tadi telah dibahas oleh beliau sama-sama, dan yang pastinya pemirsa, Mang Cek Bicek, jangan untuk sekali lagi untuk bosan-bosan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, karena kita memiliki Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teruslah ketika kita melakukan kesalahan, bertaubat. Teruslah bertaubat, kesalahan lagi bertaubat, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat kita. Jangan sampai kita berada di jurang kematian, kita lupa akan melakukan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin kembali kepada Allah dengan menjadi fitrah kita, yaitu kembali kepada kesucian dan kebersihan kita sebagai manusia, insan manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 17, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pemirsa, tentu saja Cek Doli pengen ngajak kita partisipasi aktif atau pengen nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di layanan interaktif kita di 0711 di 38 di 0022. Ustaz, balik lagi Ustaz. Kita tadi Ustaz. Oke, insyaallah. Tadi bagian tadi ada terkait masalah taubat yang diterima. Ada penelpon kita Ustaz. Kita angkat dulu Ustaz. Ya, kita terima. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Bani di Pulau Rimau. Oke Pak Fani di Pulau Rimau, Masya Allah, jauh nih Ustaz ya. Jauh ya, Masya Ya, Allah. silakan Pak Fani, jaturi Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Ya. Profesi saya sebagai petani padi, bagaimana cara menghitung zakatnya Ustaz? Yang kedua, mengenai jodoh Ustaz, sampai sekarang saya belum mendapatkan jodoh. Mana yang harus dikuatkan, surat istikharah atau surat hajat Ustaz? Terima kasih Ustaz. Oke. Tadi pertanyaan pertama nih Pak Fani, halo, Zakat penghasilan. masalah zakat penghasil ya. Iya. Oke, makasih Pak Fani, kayaknya udah terputus Ustaz. Ya. Oke, Ustaz, baik, ada dua insyaallah. pertanyaan Ustaz, masalah zakat penghasil dengan masalah jodoh, apakah sholat? Insyaallah. Masya Allah Ustaz. Baik. Jadi yang pertama ini bukan berhubungan dengan taubat Iya, ya. Di luar tema taubat, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Insyaallah. Baik. Jadi yang pertama tadi Pak Pandi ya. Iya, Pak Pandi ini Pandi. tanya tentang zakat. Beliau ini caranya petani, kan rata-rata di Pulau Rimau itu petani. Iya. Jadi bagaimana dengan zakat penghasilannya? Yang jelas penghitungan zakat nisabnya sama ya. Jadi dikeluarkan 2,5% itu dari nilai. Nilainya zakat itu berapa nilainya? 85 gram emas. Nah, 85 gram emas. Jadi ditakar dengan itu. Kalau jumlah panennya sudah senilai dengan 85 gram emas, ya berarti dikeluarkan. Nah, cuma tadi kalau tidak nyampe cak mano, tidak nyampe dengan nilai nisab itu, halnya tidak nyampe dengan nisab itu, apakah tidak dikeluarkan? Tidak juga. Itu kan batas ya, batas.
balik-balik kepada kita. Iya. Nah, kalau kita memang merasa pengen berkah, karena sebagai bentuk syukur kita bahwa ini adalah karunia dari Allah, nak kita keluarkan tetap walaupun tidak nyampe nisab tadi, silakan keluar ke baik. Tetap nilainya adalah 2,5% dari total yang ada. Kalau ternyata dari hasil panen tadi ada berapa ton, kan? Ada berapa ton nilainya mungkin 1 miliar. Anggaplah 1 miliar kan. 1 miliar ketika nilai duitnya sudah keluarkan 2,5% dari 1 miliar tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait Masalah jodoh, dia caknya ini petani juragan kayu tapi belum punya ini nih. Masih muda Cak, ya? Iya. Pak yang gadis-gadis ini ngajak lah. Juragan ini. Toke. Nah, iya, toke apa dah? Toke berasap mungkin ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita punya hajat, apakah istikharah? Apakah istikharah atau sholat hajat? Hajat apa istikharah Iya. dulu? Kalau istikharah itu kan menentukan pilihan, berarti lah ada jodoh ya nih. Nah, cara lah ada jodoh berarti. Kalau memang lah ada jodoh, atau mungkin di antara dua pilihan kali ya. Iya. Apa nak gadis yang itu, apa gadis yang itu. Jadi yang mana ini, hajat atau istikharah? Dua-duanya jalan ke, ada masalah. Di dua-duanya dijalan ke. Habis dari sholat hajat, sholat istikharah. Habis sholat hajat, istikharah terus sampai seperti ya insya Allah mudah-mudahan akhirnya Allah berikan kemantapan, oh yang itu lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah Allah itu maha mengabulkan setiap hajat, setiap doa. Cuma memang Allah mengabulkannya bukan sesuai kehendak kita. Nah itu yang harus dipahami, bukan sesuai kehendak kita, tapi sesuai yang terbaik menurut pandangan Allah. Boleh jadi buruk buat kamu tapi menurut Allah baik. Betul. Bisa jadi dia anggap oleh Pak Fandi ini tadi yang itu apa yang itu. Tapi ternyata bukan dua-duanya kata Allah. Yang itu. Nah, yang itu akhirnya sebelah rumah. Iya. Jadi istilah itu bakso itu apa? Sopa marwa, lupanya di kaki Ismail gitu ya. Jadi ibaratnya lah jauh nyari ternyata yang dekat itulah. Yang dekat itulah. Tapi itulah itu bentuk ikhtiar kita, berarti kita mengembalikan kepada Allah sudah benar. Nak hajat, nak istikharah dulu, yang jelas solat hajat dulu. Solat hajat, istikharah, selanjutnya tawakal ilallah, tawakal kepada Allah. Masya Allah, luar biasa Pak Fandi ya. Pak Fandi semoga tadi jawaban tadi akan mencerahkan Ustaz ya, menjadi bagian dari ilmu kita Ustaz. Ustaz, terkait masalah tema kita lagi Ustaz, taubat sambal Ustaz. Taubat sambal ini Ustaz, kalau kita dari Ustaz pembahasan tadi Ustaz, sebagaimana kita sadari Ustaz ya, mungkin kita sudah taubat melakukan kesalahan, tapi melakukan kesalahan ini karena balik-balik masalah lingkungan Ustaz ya. Mungkin kita tadi udah pengen menjauhi teman kita, ujung-ujungnya kita berteman lagi. Nah, ini membuat kita mungkin kembali ini gimana caranya Ustaz? Mungkin ada tips atau maka kalau kita balik kepada histori sejarah ya, histori sejarah. Nah, ada pendapat kita Ustaz? Payu, angkat dulu Ustaz ya. Oke, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Oh, waalaikumsalam. Kayaknya Cek Doli kenal nih. Sorry Bu Ruli ya Bu ya. Bu Ruli, Mas. Apa kabar Bu Ruli? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini penonton setia kita Ustaz. Masya Allah ya. Silakan Bu Ruli, pertanyaan Bu Ruli sama Ustaz kita. Iya, makasih Mas ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Sehat. Ya. Silakan Bu Ruli pertanyaannya. Iya, makasih Mas ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ruli. Saya numpang tanya Pak Ustaz ya. Kita katanya kalau kita selalu mendoakan agar orang itu menjadi baik, kembali ke jalan Allah, semoga ibadahnya. Tapi kayaknya belum ada perubahan, masih begitu juga. Apakah doa kita itu tidak diterima oleh Allah atau bagaimana? Kita tuh kepengen orang itu kembali ke jalan yang benar, tapi kayaknya masih belum berubah, masih begitu-begitulah. Sementara dibilang dia tidak mengerti agama, kelihatannya lebih paham. Kita lihat keseharian dia mengerti. Tapi kita selalu mendoakan, tapi dia belum juga. Gitu. Nah itu gimana? Apakah doa kita itu tidak diterima Allah? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Ruli. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kepada menyikapi hakikat doa ya. Balik kepada yang disampaikan tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kata Allah kepada aku, insya Allah akan dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis kita Ustaz ya. Jangan pesimis, jangan pernah. Jadi jangan pernah pesimis, putus asa dengan karunia Allah.
Jadi Allah tak akan pernah membuat kering tangan hambanya itu dari permintaan dan hajatnya. Cuma tadi kan memang bisa jadi yang kita minta itu, jadi Allah mengabulkan itu kan dari banyak penjelasan para ulama kita. Ada yang dijawab kalau kata Allah, kau minta yang itu tapi bukan yang itu, yang lain. Atau mungkin diminta oleh Allah untuk bersabar. Lebih bersabar atau lagi. Ujian kita Ustaz ya? Iya. Ujian kita. Atau bisa jadi dengan ujian kita. Jadi mudah-mudahan lah dari segala sesuatu itu pasti akan ada hikmah. Bisa jadi kita lihat sekarang, ya Allah sudah didoa ke ngapalah belum berubah-ubah ya. Masih bebel cak itulah. Masih jauh ibadahnya tuh kan. Jangan khawatir. Bisa jadi itu cara Allah membuat kita untuk kita ini yang dekat kepada Allah. Karena kenapa mohon maaf Palestina dibuat Allah sampai sekarang sampai akhir masa nanti seperti itu? Akhir zamannya. Agar kita ini ada empati. Oh ya Allah, saudara kita cak itu di sana tertindas. Kita yang nyaman cak ini, mandakkah kita tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah? Karena kalau saudara kita di sana orientasi hidupnya tidak lagi mikir ke dunia, akhirat, tapi mati di jalan Allah, iskariman al-musyahidan, itulah jadi hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Itulah yang jadi. Maka anak-anak kecil itu, kalau anak kita di sini masih nak mikir minta beli ke HP, sana tidak lagi. Tapi Quran yang mintanya. Bagaimana mereka menjadi penghafal Quran untuk menyiapkan bekal, karena tadi mati kapanpun akan datang. Tidak nunggu tua tadi. Bahkan lagi bayi cedung kena bom, wafat. Nah, balik kepada yang tadi, bisa jadi itu adalah ujian untuk membuat kita semakin kuat, semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin ikhlas, semakin bersabar. Nah, dengan itu akhirnya membuat kita nanti kelak dapatkan cahaya kemuliaan karena sabar kita, karena ikhlas kita. Berat memang. Tadi balik-balik orang ini paham di agama, paham itu, Ustaz. Iya, kacamata kita dunia kan. Ini uang paham agama, tapi ngapalah perilakunya jauh dari agama. Sholat mungkin jarang, bahkan tidak pernah sholat. Bisa jadi kan ada yang seperti itu. Kami juga ada jemaah yang curhat tentang suaminya. Siapa mana Ustaz? Ya laki aku ini sholat tidak pernah, tuh kan. Nak marah-marah. Nak marah tuh lah. Aku sedih juga katanya tuh. Anak-anak ni cak mana nak diajaki untuk jauh tangi dia nak ngajaki anak-anak ni solat dia lagi solat tidak. Cak mana lah aku ni sudah tak kuat katanya. Dah baca tidak. Iya. Kata kami, Bu, sudah jalan ke baik. Insya-Allah akan ada masanya yang mungkin tak kita sadari. Bisa jadi kalaupun tidak, itulah cara Allah untuk membuat kita mulia. Dengan sabar kita, dengan ikhlas kita, insya Allah. Luar biasa sekali. Kita sambung lagi Ustaz ya, penjelasan tadi Ustaz. Belum selesai gitu tadi ya. Kita sambung lagi Ustaz. Oke, pemirsa, kita akan sambung kembali pemirsa penjelasan dari Ustaz Fadil tadi dengan tema taubat sambal. Jangan kemana-mana, tentu saja di program Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, subhanallah, kita kembali lagi di program kita yaitu Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat kita akan membahas kembali dengan tema yang sangat aktual dan tentu saja akan mengundang perhatian kita bersama. Tema kita kali ini ada taubat sambal. Tadi telah dibahas oleh Ustadz Fadil yang tadi luar biasa sekali, di mana beliau telah menjelaskan ya bagaimana konsep sebenarnya taubat itu sendiri dan juga bagaimana kita cara melakukan taubat di waktunya dan tata cara dan sebagainya agar senantiasa taubat itu akan kembali kepada taubat yang sebenar-benarnya, yaitu taubatun nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bahas kembali pemirsa bersama Ustadz Fadlillahi Akbar, Ustaz Fadli. Saat tadi kita akan bahas masalah lingkungan tadi, bagaimana tadi? Nah, tadi taubat, tapi balik lagi ya Ustaz tadi. Kita nak cerita tadi terputus ya, banyak telepon ya, Masya Allah. Jadi balik-balik kepada konsep bagaimana kita
mengembalikan dengan kondisi dan lingkungan itu memang sangat mempengaruhi. Sangat banget Ustaz. Pernah ketika Doli dengar cerita zaman Bingen dulu dari ustadz-ustadz menceritakan Zaman Bahola? Iya. Cerita memang kisah nyata. Jadi ada seorang pada masa dahulu itu yang bunuh sampai 99 orang. Benar ya? 99 kali Ustaz ya. Iya. Nanya dia kepada seorang rahib. Ketika ditanya kepada rahib itu dengan dosanya yang cak itu, kata rahib tadi, enggak bakal terampuni, dosamu yang sudah sangat berat. Akhirnya dia marah, rahib tadi yang ke-100, genap 100. Genap habis. Genap 100. Katanya kan. Nah, tapi setelah di situ dia udah putus asa, terus mencari. Ketemulah seorang yang alim, seorang yang bijak. Dia tanya hal yang demikian, aku sudah bunuh 100 orang. Awalnya 99, ketika aku bertanya kepada seorang, orang itu malah tidak mau membantuku, aku genapkan jadi 100. Tapi orang yang alim ini berbeda. Dia mengatakan kalau Allah itu Maha mengampuni dan pintu ampunan Allah seluas langit dan bumi. Kalau kau ingin pergi dari kondisi ini, maka tinggalkan tempatmu. Nah, tinggalkan, hijrah. Memang konsep hijrah. Maka konsep hijrah itu kan seperti Nabi, kenapa diperintahkan Allah hijrah dari Mekah ke Madinah ketika kezaliman sudah tak mampu lagi ditahan. Jadi ketika memang lingkungan membuat kita jadi pindah, jangan bertahan di situ. Ketika kita tak mampu, pindah. Karena jadi itu lebih baik lagi. Betul. Apakah lingkungan kerja, apakah lingkungan tempat tinggal. Kalau kita masih bisa mengatasi, ya jalan nih. Tapi kalau kita sudah mampu lagi, membuat kita jauh dari Allah, tinggalkan. Apalagi kalau filter ya. Betul, tidak mampu lagi kita memilih, tinggalkan. Maka itu terjadi dengan pemuda tadi, ketika dia pergi meninggalkan itu, ternyata di tengah jalan dia wafat, dia meninggal. Malaikat berebut. Malaikat rahmat. Ada perdebatan. Iya, malaikat rahmat sama malaikat azab berebut. Yang mana yang nak bawa ini? Akhirnya ditanyalah, apa kata Allah? Diutus oleh Allah malaikat yang lain untuk mendamaikan. Ukur jaraknya, kata malaikat itu. Lebih dekat dia menuju tempat yang baru atau lebih masih dekat dengan tempat yang lama. Taubatnya. Setelah diukur ternyata lebih dekat kepada tempat yang baru. Akhirnya disitulah membuat dosanya diampuni oleh Allah. Nah, kisah ini serupa dengan bahkan diabadikan oleh Allah di Quran surah Az-Zumar ayat 53. Jadi ada seorang pelaku maksiat, gawe maksiat sudah digawe kegalau, minuman iyo, bunuh iyo, mabuan iyo, zina iyo. Laju galau. Nanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, kira-kira aku ini diampuni apa tidak? Aku ini dosa ini. Ya Nabi pun bingung nak jawabnya. Maka Nabi, kebiasaan Nabi setiap kali ada yang nanya, tidak langsung jawab, diam dulu. Dalam diam Nabi itu tentunya menunggu apa yang disampaikan oleh Allah. Ternyata benar, setelah itu datang turun ayat. Kata Allah di Quran surah Az-Zumar itu, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi kepada hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, Allah akan ampun, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya. Ya, Allah akan ampuni dosa semuanya. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ada tapinya Cik Doli. Walaupun Allah Maha Pengampun, jangan pernah coba-coba membiarkan diri kita tenggelam dalam maksiat. Kenapa? Balik ke yang tadi. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha segala-galanya itu akan ampuni memang dosanya. Tapi malam yugorgir. Ketika nyawa sudah di ujung tenggorokan. Dan kita tadi mati tidak pernah tahu kapan. Itu masalahnya. Sayang-sayangnya awalnya kita semayang gara-gara cuma pengen nyoboy minuman keras, pas minum mati. Alangkah sayangnya. Dan kisah itu banyak terjadi juga pada kalangan sahabat dulu ya. Awalnya berada di barisan Rasulullah, tiba-tiba murtad mati. Nah itu na'udzubillah min dzalik. Masyaallah, luar biasa sekali. Jadi dari bahasan kita sore ini tentang taubat sambel ya. Jadi yang memang kita hilap dan salah ini terus silih berganti yang kita lakukan. Ada kalanya mungkin pas malam kita taat yang beribadah, pas siang ngomongi wong, nah, kan? Pas siangnya pula ya hal-hal maksiat-maksiat kecil-kecil yang kita lakukan, teruslah memperbaiki diri. Jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri. Kalau bisa benar-benar kita selalu di dalam penjagaan diri kita dalam ketaatan, malamnya beribadah,
siangnya juga terjaga dari hal-hal yang maksiat tersebut ya, Luar insya biasa sekali, Allah. Ustaz, ya. Terima kasih Ustaz, syukur dan kasihan Ustaz. Iya, Tadi luar insya Allah. biasa sekali, Mudah-mudahan Ustaz. berkah Jadi, gala-gala kita berkah, ya. Ustaz, ya. Iya, Ini Allah benar-benar jago kita. taubatan Insya nasuha. Allah. Dari Benar-benar taubat sambal kita menjadi Allah taubat berikan sambal. kesempatan untuk taubatan nasuha sebelum ajal menjemput. Oke, Masya Allah. Amin luar ya rabbal biasa alamin. sekali. Semoga sukses Ustaz. Mata Ya. Allah bitul hayati Ustaz. Amin, Syukuran, insya Allah. semoga sehat selalu Ustaz. Amin, Ketemu amin, lagi amin. Ustaz. Insya Allah, jumpa Oke, lagi. pemirsa, luar biasa sekali penjelasan dari guru kita Ustaz Ki Agus Fadlillahi Akbar, asal kita tahu tadi Ustadz Fadli, di mana di Cek Doli dapat simpulkan pemirsa, taubat adalah bukti dari keimanan, kesadaran dan kecintaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Mang Cek Bicek, jangan bosan untuk terus lakukan taubat kepada Allah, karena ajal kematian itu tidak mengenal usia tua muda. Selagi umur masih ada dan masih badan sehat, senantiasa kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita insya Allah diambil dan kembali kepada Allah dalam keadaan kondisi yang betul-betul fitrah, ya, dalam kondisi yang dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Mang Cek Bicek, Cek Doli pengen kita mengajak bersama untuk merenungkan dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 17. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mudah-mudahan Allah SWT menerima taubat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT meridhoi semua perbuatan dan semua amal ibadah kita pada hari ini Jumat, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah dalam keridhoannya. Amin Allahumma amin. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Tentu saja di PAL TV memang punya kita. Dan akhirnya aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Semoga sehat selalu pemirsa, dan sampai jumpa kembali. Dan kami akhirin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.